Perkenalkan, nama saya Siti Naswa Yasmin Purwanto dengan NIM 123440009 dari Prodi Sains Lingkungan Kelautan. Saya Anggun Carolina dengan NIM 123440013 dari Program Studi Sains Lingkungan Kelautan. Saya Nisa Nur Fadila dengan NIM 123260005 Prodi Farmasi. Saya Elisa Kayuli Ariani dengan NIM 123180003 Prodi Biologi. Saya Aulay Fitri Azhara dengan NIM 123260031 dari Prodi Farmasi. Nama saya Milana Fitri dengan NIM 123180013 dari Prodi Biologi. Listrik dan sifat magnet. Listrik adalah fenomena yang melibatkan muatan listrik pada material, menciptakan berbagai efek seperti petir, listrik statis, dan arus listrik. Michael Faraday yang sering disebut sebagai bapak listrik adalah tokoh penting dalam penemuan dan pemahaman listrik, khususnya dengan prinsip induksi elektromagnetik. Pembangkit listrik memanfaatkan magnet sebagai komponen kunci dalam mengubah energi menjadi energi listrik, baik dari pembangkit listrik tenaga uap, air, maupun angin. Di dalam dunia listrik, hukum-hukum dasar seperti hukum Faraday dan hukum Lenz menjadi landasan, di mana hukum Faraday menjelaskan induksi elektromagnetik yang menjadi dasar teknologi generator. Sementara, hukum Lenz mengatur bahwa arus induksi dan gaya selalu berusaha untuk saling meniadakan. Sifat tarik-menarik dan tolak-menolak magnet memungkinkan penggunaannya dalam menggerakkan generator, sehingga menghasilkan energi listrik. Dalam aplikasinya, sifat magnet ini mendukung pembangkitan tenaga listrik dari skala kecil hingga besar, dengan hasil akhir yang mampu menyediakan energi listrik untuk berbagai keperluan, termasuk menyalakan lampu LED dan berbagai perangkat elektronik lainnya. Hukum induksi Faraday adalah prinsip dasar dalam elektromagnetisme yang menjelaskan bagaimana interaksi antara medan magnet dan rangkaian listrik dapat menghasilkan arus listrik. Proses ini dikenal sebagai induksi elektromagnetik dengan rumus sebagai berikut. Alat dan bahan yang digunakan dalam proses pembuatan pembangkit listrik sederhana dengan magnet adalah sebagai berikut, yaitu kardus, kawat, lem tembak, solder, gunting, magnet, tutup kaleng bekas, sumpit, dan lampu. Langkah pertama, rangkai magnet seperti di video ya guys. Selanjutnya, buat lubang di tengah kardus. Lalu, masukkan sumpit ke dalam kardus dan pasang tutup kaleng ke sumpit. Setelah itu, buat rangkaian kardus dan lem dengan lem tembak. Lalu pasang rangkaian magnet yang sudah dibuat di awal. Jangan lupa dilem agar rangkaian kuat dan tidak mudah lepas. Pada percobaan pertama, kami menggunakan trafo. Tahap pengujian alat menggunakan trafo. Dan ternyata gagal, tidak ada arus listrik yang keluar. Lalu kami mencoba dengan menggunakan kawat kumparan. Tahap pengujian alat menggunakan kawat kumparan. Dan ternyata tetap tidak ada arus listrik yang keluar. Kekurangan dari alat pembangkit listrik sederhana dengan magnet, yang pertama ada kumparan yang kurang rapat, sehingga menghasilkan hambatan dalam aliran arus listrik. Yang kedua, ada medan magnet yang tidak mencapai kekuatan optimal, yang mengakibatkan arus listrik yang dihasilkan tidak dapat memenuhi kebutuhan energi. Yang ketiga, ada pergerakan magnet yang lambat atau juga tidak konsisten. Yang keempat,
ada kurangnya ketelitian dalam penempatan komponen-komponen sistem. Yang kelima, karena kurangnya perhatian terhadap kualitas kawat, banyaknya sambungan dapat mengganggu arus listrik. Meskipun mengalami kegagalan dalam pembuatannya, alat ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, dianggap sebagai sumber energi yang lebih ramah lingkungan karena tidak menghasilkan emisi gas rumah kaca ataupun limbah berbahaya. Yang kedua, dengan perbaikan dan perkembangan yang tepat, energi magnetik dapat menjadi sumber energi alternatif yang berkelanjutan dan dapat diandalkan. Yang ketiga, magnet dapat ditemukan dalam berbagai bentuk dan ukuran. Aksesnya juga mudah. Yang keempat, alat pembangkit listrik sederhana memerlukan perawatan yang lebih sedikit dibandingkan sistem yang lebih kompleks, sehingga menghemat biaya dan juga waktu. Yang kelima, dengan perancangan yang tepat, alat ini dapat diterapkan dalam berbagai skala. Yang keenam, energi magnetik dapat digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk pembangkit listrik, motor listrik, dan berbagai aplikasi dalam berbagai industri. Dengan ini, saran untuk pengembangan pembangkit listrik sederhana dengan magnet dapat dilakukan dengan memastikan kumparan memiliki kerapatan yang optimal. Yang kedua, mencari cara untuk meningkatkan kekuatan medan magnet yang dihasilkan oleh alat. Yang ketiga, memastikan pergerakan magnet menjadi lebih stabil dan konsisten. Yang keempat, memperhatikan ketelitian dalam penempatan kumparan dan lampu serta mengatur jarak di antara keduanya. Yang kelima, memberikan perhatian khusus terhadap kualitas kawat yang digunakan dalam mengaliri kumparan. Yang terakhir, dapat dilakukan penelitian dan pengembangan lebih lanjut untuk memahami mekanisme yang mendasari proses induksi listrik dan mengidentifikasi cara-cara untuk meningkatkan efisiensi operasi alat.